Bingkai Wisata ini merupakan salah satu program yang salah satu kategori program unggulan karena ini merupakan bagian dari proses bagaimana kali ini Bingkai Wisata lebih kepada akademisi. Jadi langsung dengan para ahli, para sesuai dengan kebidangannya, dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu ibu dosen mungkin ya jurusan perjalanan di Sekolah Tinggi Pariwisata Kota Bandung. Kali ini kita akan mengambil salah satu tema yaitu tren berwisata di era apa ini? Di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, sampurasun Ibu. Rampes, Pak Oke, Budi. selamat siang menjelang sore Ibu. Selamat siang Pak Budi, selamat siang semua sahabat PRTV di seluruh Indonesia. Senang sekali bertemu kesempatan hari ini. Bisa disapa sahabat PRTV yang ini sudah nunggu dari tadi jam 10. Ya, halo semuanya, salam kenal dari saya. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Budi, nama saya Endang Komesti. Kalau dilihat dari namanya, mungkin sahabat PRTV mengira saya dari Jawa ya. Tapi sebenarnya saya itu asalnya dari Sumatera. Saya namanya numpang saja. Ya, farm saya Sinaga. Ya, tapi nama saya dari Jawa. Saya lulusan atau alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Jadi tahun ini ya puji Tuhan, alhamdulillah sudah hampir 20 tahun saya mengabdi di alma mater tercinta. Saya kebetulan mengajar di jurusan perjalanan. Bidang spesialisasi saya adalah tour guiding dan beberapa mata kuliah lain seperti geografi pariwisata gitu. Kemudian juga manajemen sumber daya manusia, pengantar industri transportasi, juga interpretasi. Jadi tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan apa tadi tur ya, jalan-jalan gitu, senang-senang. Ya, pelesiran. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya, Pak Budi. Menarik Ibu, ini karena subjektif saya, orang pariwisata itu pada seger-seger, awet gitu muda, ya. Karena jalan-jalan aja kali ya, lihat sesuatu yang baru, pengalaman baru. Hampir betul. Semua yang diskusi seger, termasuk Ibu hari ini. Oke, saya panggil Ibu Endang ya. Boleh. Ya, boleh. Ibu Endang, ini sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bincang-bincang tren berwisata di era adaptasi kebiasaan baru ini, kita saksikan dulu pesan yang akan lewat berikut ini Bu sesaat ya. Enggak Mas Mono. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV.
Oke, terima kasih. Nah, sahabat PRTV dimanapun Anda berada nih, kita mulai memasuki satu sesi yang sangat istimewa karena kita akan mengupas bagaimana wisata saat ini dengan wisata terdahulu. Nah, ini karena di depan saya adalah salah satu ibu dosen jurusan perjalanan, mungkin dia banyak sekali makan asam garamnya di lapangan. Nah, Ibu, nah ini Ibu Enang ini kita akan menanyakan dulu terlebih dahulu nih. Menurut Ibu wisata saat ini dengan di tengah pandemi ini dan yang sebelum pandemi itu seperti apa pandangannya, Bu? Baik, ini menarik sekali ya Pak Budi dan sahabat PRTV di seluruh Indonesia. Kalau kita membahas tentang wisata ini ya, sebelum pandemi dengan sesudah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi itu orang-orang tuh senang dengan keramaian. Jadi di mana ada keramaian di situ kita beramai-ramai datang berkumpul gitu ya. Kemudian selain ramai juga biasanya senangnya berangkatnya rame-rame gitu ya, satu grup bareng-bareng berbis-bis ya. Kemudian wisatanya juga nyarinya di kota gitu. Tempat-tempat wisata yang semacam ya bukan open space tapi yang indoor seperti itu. Kemudian juga memilih hotel gitu ya. Memilih hotel juga sangat ini gitu. Mereka memilihnya yang ramai juga di mana banyak orang menginap ya di situ karena apa namanya konotasinya ini hotel ramai pasti bagus kan gitu ya. Nah, harganya juga ya bersaing. Kemudian tentu saja yang membedakan dengan yang sekarang gitu ya, faktor hygiene sanitasi itu tidak terlalu diperhatikan gitu. Nah, itu sebelum pandemi. Nah, kalau sekarang ini ya sesudah pandemi ini yang pasti kita pasti menghindari keramaian nih Pak Budi. Gitu ya. Kalau udah mulai rame-rame dikit, wah kayaknya kita pindah ke bagian sana gitu, menghindar gitu. Kemudian juga karena banyak beberapa tempat sekarang itu atraksi wisata banyak yang dibatasi ya kapasitasnya gitu ya. Mereka setiap kita masuk ke tempat wisata, pertama kan diukur suhu ya, penetapan protokol kesehatan seperti itu. Kemudian si petugasnya tuh sambil dia checking ya, akan checker gitu. Jadi nanti apabila sudah tiba pada saat jumlah tertentu ya dia harus tutup gitu ya atau di stop dulu gitu supaya tidak terlalu banyak orang. Kemudian juga dulu hal kaitannya dengan kaitannya dengan bandara gitu ya dan penerbangan yang kita pilih gitu. Kalau sekarang kita lebih concern dengan fasilitas yang berkaitan dengan mempertimbangkan sanitasi gitu. Kemudian transit jangan lama-lama deh kalau gitu ya. Kalau bisa langsung kenapa harus transit gitu ya. Kalau dulu kan orang masih senang tuh transit lama-lama gitu ya. Kemudian chatting, senang dengan wifi. Nah, selain itu juga kalau kecenderungan sekarang itu orang tetap memperhatikan yang namanya kesehatan. Kemudian aktivitasnya tadi lebih kepada outdoor ya. Atau nature lah, back to nature kalau kita bisa katakan demikian Pak Budi ya. Kemudian lebih seneng kalau dulu ya udah kita diorganize aja nih sama travel agent beli paket kemana gitu. Nah, kalau sekarang sendiri aja semuanya, prefer mobil sendiri ya kan, lebih hemat, lebih gampang mau kemana-mana. Tur juga pribadi gitu ya. Turis guide juga kayaknya sekarang tuh nggak terlalu perlu gitu ya, karena semuanya kan di-arrange sendiri. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan ketika kita akan menginap di hotel, kita akan sangat concern dengan yang namanya tadi kesehatan gitu. Saya punya pengalaman nih kebetulan beberapa bulan terakhir, ya Juli Agustus ini sempat saya bepergian nih, berwisata lah sekaligus saya juga bekerja gitu melakukan penelitian. Waduh, ngobrol sama teman-teman gitu. Kita dikasih satu kamar itu satu orang gitu ya. Mereka sampai bawa disinfektannya disemprotin semua tempat tidurnya, semua remote TV, telepon apa yang ada di India karena sangat concern dengan masalah kesehatan tadi gitu, takut tertular dan sebagainya. Nah, itu sih yang menjadi pembeda ya. Sebenarnya kalau dari sisi pemilihan atraksi juga begitu, orang lebih senang kepada yang open space gitu, Pak. Ya, lebih aman buat dia karena pertukaran sirkulasi udara itu lebih bebas dibanding harus ada di dalam satu ruangan. Gitu. Ibu nih, kenapa di saat kondisi seperti ini apakah mengapa masih perlukah berwisata dengan kondisi seperti ini? Ya, tentu saja ya Pak Budi ya, karena berwisata itu merupakan salah satu kebutuhan
kalau dilihat dari hierarki manusia tuh Abraham Maslow ya. Setelah terpenuhi kebutuhan primernya, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan untuk berwisata itu juga sekarang sudah menjadi kebutuhan yang utama, sudah menjadi lifestyle. Jadi Pak Budi bisa bayangkan, kita lihat ketika PSBB itu sudah ditarik, kemudian bulan Juni sama bulan Juli ya, terjadi transisi gitu, orang sudah mulai keluar. Itu menunjukkan bahwa orang sangat butuh untuk berwisata, refreshing gitu ya. Jadi walaupun pandemi seperti ini, ya. Motivasinya apa sih mereka bisa? Kenapa Pak? Motivasinya untuk perjalanan itu mengapa berwisata? Motivasinya macam-macam, ada untuk refreshing ya, dari rutinitas seperti itu, mencari pengalaman baru, terutama pengen tahu nih setelah pandemi atau pada saat pandemi ini seperti apa nih kondisi di tempat wisata gitu. Dan mereka juga haus bertualang gitu. Oke, haus bertualang. Jadi ada yang bagaimana dia bisa bersenang-senang, mencari pengalaman gitu ya. Ya, karena kondisi mencari pengalaman itu sesuatu yang refresh, yang bisa kembali menyegarkan otak kita mungkin Bu ya. Iya. Ya, dari rutinitas lah sehari-hari ya. Rutinitas. Ini bagaimana pergeseran segmentasi pasarnya Bu terhadap wisatawan kita? Ya, pergeseran segmentasi pasar ya Pak Budi ya. Ini jelas sekali terlihat ya kalau kita lihat sekarang ini. Pertama dari pasarnya ya. Kalau pasarnya itu Pak ya, kalau kita lihat sekarang itu banyak itu pasarnya adalah kepada kalangan milenial Pak sebenarnya ya. Ya, milenial, malah mereka ini yang banyak berwisata nih. Kalau dilihat dari segmentasi pasar. Orang-orang yang muda gitu ya, family, nah seperti itu Pak. Karena mereka lebih berani, orang-orang yang muda. Kalau yang maaf yang mungkin sudah di atas 50 ya, banyak sekali pertimbangannya dengan kondisi seperti ini. Gitu. Oke. Nah, baik lagi tadi pasarnya, sekarang perilaku wisatawan itu sendiri Bu, pergeserannya seperti apa? Ya, kalau perilaku wisatawan itu mereka senangnya sekarang itu ya mencari tempat di mana mereka bisa melakukan wisata itu lebih kepada bukan hanya sekedar melihat gitu ya Pak ya. Melihat atau eksplor aja, tidak, tapi lebih kepada mereka ingin mengalami Pak, mengalami atau yang kita sebut dengan experience tour gitu, atau experience turis gitu. Jadi dia ingin mendapatkan pengalaman gitu. Even dia hanya jalan-jalan, tapi dia inginnya mendapatkan pengalaman yang lebih dari sekadar melihat-lihat atau eksplor saja gitu. Dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dia datang di tempat wisata. Jadi itu dia mungkin lebih langsung interaksi ya, jadi punya pengalaman tersendiri. Iya, betul Pak. Nah, dari hal itu mungkin dengan kondisi seperti ini masih memungkinkan untuk jalan dengan pandemi ini Bu, mencari pengalaman dengan kan kalau kemarin beramai-ramai sebelum pandemi, sekarang masing-masing. Nah, itu masih memungkinkan Bu? Sangat memungkinkan Pak, sangat memungkinkan ya. Apalagi dengan banyaknya tempat yang dibuka itu yang baru-baru itu yang semuanya berbasis nature. Wah, kita lebih mudah untuk eksplor karena nggak harus rombongan kan, kelompok-kelompok kecil juga bisa gitu. Oke Bu, nih sebelum kita melangkah lebih jauh, kita saksikan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
Olahraga di rumah aja? Bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Oke, sahabat PRTV kembali lagi di bincang-bincang tingkat wisata dengan Bu Enang ini yang merupakan perjalanan. Nah, Bu Enang nih, ini saya baca salah satu artikel media online bahwa pariwisata kita pernah berkata bahwa pariwisata berkualitas. Ya, itu seperti apa nih kalau Pak Wisnu berbicara seperti itu maksudnya? Iya, jadi pernah memang di-mention ya bahwa Pak Wisnu Tama selaku Mas Menteri Kemenparekraf menyatakan bahwa di saat ini kita sudah beralih Pak, yang dari quantity tourism menjadi quality tourism. Ya kalau zaman dulu Pak Ahmad Pak Aye ya, gitu, Pak Arif Yahya mengatakan bahwa ya kita berorientasi kepada target kunjungan 20 juta wisatawan tahun 2020 ya atau 2019. Nah, tetapi sekarang kita sudah beralih Pak, bukan lagi yang kita utamakan itu jumlahnya, tetapi yang kita utamakan adalah kualitasnya yang lebih kepada pendapatan devisa, bisa menghasilkan devisa yang lebih besar bagi negara kita. Jadi lebih kepada quality dari spending money-nya. Dan juga lebih kepada pengalamannya. Makin lama wisatawan itu tinggal di negara kita, makin banyak uang yang dia keluarkan dan makin besar devisa yang akan kita peroleh. Sehingga orientasinya kepada kualitas tadi. Program-program ataupun paket-paket yang kita jual itu harus lebih menekankan kepada kualitas yang memberikan nilai tambah gitu ya, pengalaman, experience kepada wisatawan. Seperti itu, Pak. Jadi lebih ke kualitas ya Bu ya, bukan banyak jumlah tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, karena dengan wisatawan lama di Indonesia maka devisa akan lebih banyak masuk. Iya, betul. Untuk tahapan ke sana itu seperti apa Bu yang disiapkan? Ya, tentu saja kita sebagai destinasi wisata Indonesia harus mempersiapkan banyak hal, Pak. Kalau kita sebelum pandemi ini kita bicara tentu yang harus disiapkan adalah destinasinya gitu ya. Selain destinasinya juga bagaimana kita memasarkan gitu. Banyak orang masih banyak Pak, orang bule itu belum tahu loh, orang-orang barat sana bahwa Bali itu di Indonesia, yang mereka tahu Indonesia itu di Bali. Sampai sekarang kita masih ketawa, masih sering mendengar seperti itu. Where is Indonesia gitu kan? Padahal Bali itu ada di Indonesia, yang mereka tahu itu adalah Bali, bukan Indonesianya. Sehingga kita bisa menggunakan saat ini dengan kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa Pak, untuk sebagai alat untuk kita memasarkan, mengkomunikasikan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang luar biasa memiliki potensi di bidang pariwisata. Tempat-tempatnya sangat indah gitu ya. Sebenarnya bukan hanya mengunjungi tempat-tempat Pak, tapi dengan kita mengadakan kegiatan MICE misalnya ya, meeting, insentif gitu, exhibition, kemudian conference, ya, itu sangat bisa meningkatkan ya devisa tadi kunjungan wisatawan. Nah, itu gimana strategi komunikasi pemasaran untuk pemasaran Nusantaranya? Seperti apa, Bu? Untuk menyampaikan tahap-tahapan yang tadi disampaikan. Tentunya kalau untuk mengkomunikasikan atau memasarkan negara Indonesia, tempat-tempat wisatanya, ya, itu merupakan salah satu tusi ya Pak ya, tugas dan fungsi tanggung jawab dari kementerian kita, Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, untuk memasarkan seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia. Mungkin kalau sahabat PRTV di Indonesia tahu ya, pada zamannya Pak Aye kita mencanangkan ada 10 destinasi
Bali baru di Indonesia. Jadi ada 10 gitu ya di luar Bali. Dan sekarang lebih dipersempit lagi menjadi 5. Pak Jokowi menetapkan 5 destinasi super prioritas, Pak. Itu yang harus dikembangkan. Gitu. Jadi semua orang datang tuh nggak hanya ke Bali ya, tapi ke 5 ini gitu. Bisa tersebar. Bisa disampaikan 5 itu apa aja Bu nih? Nah, Contohnya. 5 itu ya destinasi contohnya itu Danau Toba. Oke. Danau Toba ya Pak ya, itu danau yang sangat indah itu ya, kita bisa analogikan dengan danau salah satu danau Interlaken yang ada di Swiss Pak, tidak kalah indahnya, luar biasa, dan sekarang sedang dibenahi juga. Kemudian ada Mandalika Pak di Lombok gitu ya, itu juga sedang dikembangkan. Kemudian juga ada Labuan Bajo, itu juga sedang dikembangkan. Nah, beberapa daerah itu ada 5 gitu Pak ya. Tetapi yang sedang sangat gencar dikembangkan dan di Pulau Jawa itu ada Borobudur Pak. Gitu. Borobudur tuh ikonnya kita ya. Iya. Oh. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh Pak, ngetop banget. Ini kalau saya baca nih ada program Indonesia Care, I Do Care. Ini apa nih maksudnya Bu? Ya, program Indonesia Care saya ini sebagai perpanjangan tangan lah ya Kementerian Pariwisata. Jadi sebenarnya itu adalah satu program yang dicanangkan Pak oleh pemerintah kita gitu ya. Untuk apa? Untuk sebagai salah satu sarana untuk mengkomunikasikan kepada pasar gitu ya, kepada orang luar bahwa Indonesia ini sangat care Pak, sangat perhatian gitu ya. Dengan apa namanya? Bahwa kalau Anda datang ke Indonesia dijamin aman gitu loh Pak. Ya, kalau dilihat itu logonya bagus sekali gitu, Indonesia, tapi sebenarnya dia merahkan tuh I Do Care gitu. Nah, ini merupakan salah satu strategi bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa protokol kesehatan yang kita terapkan di bidang pariwisata ini ya sudah bisa dirasakan gitu ya, ataupun dilihat oleh wisatawan yang datang, sehingga ketika orang mau datang ke negara kita gitu, kecemasan mereka itu bisa berkurang gitu. Kenapa? Karena di Indonesia kita menerapkan ini Pak, protokol CHSE, Cleanliness, Hygiene, Sanitation, dan Environment. Lalu kalau bukan kita siapa lagi nih, gimana nih Bu? Nah itu dia, kalau bukan kita siapa lagi Pak? Contohnya saya kemarin di pengalaman ya Pak, mungkin saya masih berwisatanya di Jawa Barat lah ya. Karena sekarang ini kan yang harus kita hidupkan pertama Pak, pariwisata tuh di daerah kita dulu. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah keluar pulau, di Jawa saja dulu ya, Jawa Barat lah. Kemarin saya ke Bogor, ke Cianjur, ke Garut ya. Di mana-mana di tempat wisata itu sangat getol itu Pak tadi, harus cuci tangan, tempat cuci tangan disediakan di mana-mana. Ketika akan memasuki tempat wisata tuh diukur suhunya gitu. Kemudian kita harus menggunakan masker, bukan hanya kita, tapi juga si petugasnya juga begitu. Dan itu kita bisa lihat labelnya di mana-mana bahwa tempat wisata ini atau hotel itu atau pengelola tersebut sangat menerapkan yang namanya protokol CHSE. Oke, sangat menarik. Ibu nih, sebelum kita di satu kesimpulan tentang teoritis tadi disampaikan, kita simak dulu pesan-pesannya akan lewat berikut ini. Siap. Olahraga di rumah aja, bisa banget.
Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Oke, ya sahabat PRTV dimanapun Anda berada nih, kembali lagi di Tinggal Wisata nih, terkait dengan yang disampaikan dipaparkan oleh Ibu, yaitu dengan tren berwisata di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, terkait dengan yang tadi judul itu, mungkin karena kondisi sekarang tuh banyak dibatasi, Bu, ya. Banyak dibatasi baik jumlah secara wisatawan, mungkin relevansinya dengan ongkos, nah Bu. Nah, bagaimana dampak dengan kondisi seperti itu, Bu? Kondisi pariwisata. Baik, ya memang benar sekali Pak Budi ya. Jadi dengan tadi pembatasan tadi gitu, ini juga berdampak kepada biaya ya, terutama biaya transportasi. Kalau sebelum pandemi itu orang ke Bali itu gampang sekali Pak. Kapan saja, frekuensi penerbangannya juga banyak gitu kan. Kalau kita mau ambil yang pagi sekali harganya biasanya bisa lebih murah, atau yang malam sekali. Kalau sekarang itu pembatasan, frekuensi penerbangan yang biasa sehari 10 hanya bisa mungkin 3 kali. Nah, selain itu juga harganya pasti meningkat gitu ya. Memang kalau untuk dampak kepada biaya, untuk yang tempatnya jauh yang kita harus menggunakan transportasi udara, ya saat ini memang kurang begitu memungkinkan gitu. Oleh karena itu kan pemerintah kita ini sedang menggerakkan berwisata ke yang dekat-dekat saja dulu Pak, yang bisa menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Karena kalau kita misalnya dengan grup juga, nanti di dalam bis itu juga harus ada pembatasan kan duduknya, yang biasanya satu bis itu kapasitasnya 50 misalnya. Sekarang hanya bisa diisi setengahnya 25, dan ini berdampak kepada biaya. Sementara biaya untuk sewa bis 1 hari kan tetap, contohnya seperti itu. Nah, tetapi untuk yang kawasan yang dekat gitu ya, ini masih sangat dimungkinkan gitu. Biayanya tadi juga bisa lebih murah ya. Jadi staycation lah istilahnya Pak. Kita yang dekat-dekat dulu aja gitu. Tetap berwisata tapi dengan yang dekat dulu aja. Iya, kita mau yang dekat dulu. Oke, nih Ibu di penghujung acara kita nih. Bagaimana Ibu bisa menarik suatu kesimpulan atau pesan yang disampaikan terhadap berwisata di era adaptasi kebiasaan baru ini, Bu? Nah, sekaligus kita tutup di program Bingkai Wisata dengan Ibu saat ini. Oke, baik. Yang pasti kita jangan takut untuk beraktivitas gitu ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Itu saja yang perlu kita jaga. Jadi kita juga jangan menjadi orang yang parno gitu ya, paranoid kemana-mana jadi nggak berani. Jadi kita nggak produktif gitunya, hanya ketakutan saja gitu. Jadi ajakan saya kepada sahabat PRTV di seluruh Indonesia, mari kita jelajahi negara kita yang sangat indah gitu ya, terutama tempat-tempat yang ada di sekitar kita, di mana destinasi wisata yang sudah mulai dikembangkan. Mari kita berwisata supaya kita bisa tetap produktif dengan protokol kesehatan. Itu mungkin closing statement saya Pak Budi. Jadi jangan takut untuk berwisata, tapi jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, sahabat PRTV, ini satu closing statement yang sangat indah. Jadi mengkampanyekan jangan takut, jangan ragu, jelajahi aja wisata di Indonesia. Karena dengan jelajah wisata Indonesia kita akan mengenal, mencintai lebih jauh. Tapi Ibu juga berpesan tadi, jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak. Sekalipun katakanlah ongkos biaya tarif menjadi hambatan, yang dekat dulu aja. Oke, sahabat PRTV, berwisatalah karena itu akan menjadi satu ilmu dan menjadi suatu anugerah. Karena dengan wisata kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, tidak hanya sebatas melihat, tapi akan mengalami. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Ibu
Oke Bu Ena, ucapkan terima kasih, sampai ketemu di Terima episode kasih. berikutnya. Sampurasun, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya sahabat WRTV. Terima kasih Pak Budi. Salam Nusantara.